ahli ma'rifat dia bisa menjelaskan agama dengan baik. Karena setelah ma'rifat kepada Allah, pasti akan ma'rifat kepada agamanya. Yang asalnya baik karena nggak ma'rifat malah jadi buruk. Gitu kan? Iya. Melihat orang ziarah kubur malah dianggap nyembah gitu kan. Karena hatinya buruk gitu kan. Karena hatinya tidak mengenal Allah. Tanda ahli ma'rifat tadi luar biasa ya, harus kita temukan untuk kita jadikan sebagai pembimbing tadi. Betul. Nah, makanya kalau kita menemukan orang yang pembahasan agamanya itu komprehensif, dari awal itu tidak ada hal yang nyelenehnya gitu ya, yang menyimpangnya. Kemudian ketika melihatnya saja membuat kita ingat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ID yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Idrisiyah Podcast atau Podcast Idrisiyah TV bersama saya Ibnu Tariq Al-Jibal, yang tentunya sahabat fillah kita akan bersama-sama mendengarkan perkara agama yang akan membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sobat ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya bersama Ustaz Rijal Fauzi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seperti yang kita ketahui, dalam episode sebelumnya kita sudah membahas tentang cara makrifat atau mengenal kepada Allah SWT dengan cara yang sangat mudah. Nah, tentunya di ujung percakapan kemarin kita telah mengambil kesimpulan bahwasanya agar kita bisa mengenal Allah, kita harus beribadah di bawah bimbingan orang-orang yang sudah mengenal Allah SWT atau yang sudah makrifat. Nah, pastinya sobat ID timbul pertanyaan kan, bagaimana sih cara kita mengetahui atau apa tanda-tanda orang yang sudah mengenal Allah? Maka kita akan bahas dalam episode pada podcast pada kesempatan kali ini. Rijal, kita bahas tentang tanda-tanda ya mengenal Allah. Nah, mungkin apa sih tanda apa aja gitu kan tanda-tanda orang yang mengenal Allah SWT? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Luqman Al-Hakim pernah berkata ya kepada anaknya, ya bunayya inna likulli syai'in alamah yu'rafu biha wa yushhadu 'alaiha. Wahai anakku, bahwa segala sesuatu itu ada tandanya. Dengan tanda itu akan dikenal dan disaksikan. Nah, maka penting sekali kita mengenal daripada orang-orang, sifat-sifat daripada orang yang telah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia memiliki semangat ya yang tinggi untuk mengajak manusia kepada Allah. Dan selalu mengingatkan manusia kepada Allah dan hari akhir tentunya. Karena tugas ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para rasul itu termasuk para mursyid ya, para arif billah adalah mengajak manusia kepada Allah setelah mereka usul kepada Allah. Setelah mereka usul kepada Allah, maka di antara mereka, enggak semua, ada yang ditugaskan untuk mengajak manusia kepada Allah. Wada'iyan ilallah bi'idnihi, mengajak kepada Allah dengan tugas, dengan izin dan perintah Allah. Nah, ini maksudnya adalah orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Banyak orang yang mungkin mengajak kepada Allah tapi tidak mendapatkan izin dari Allah. Nah, memang izin itu ada yang khusus, ada yang umum. Kalau yang umumnya kan memang Rasul menugaskan atau memerintahkan kepada umatnya untuk tabligh, menyampaikan agama itu secara umum. Tapi ada yang khusus di mana para nabi, para rasul itu mendapatkan tugas langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Dan demikian para ulama pewaris, para mursyid, ahli-ahli ma'rifat itu mendapatkan tugas dari Allah melalui ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lisannya, perilakunya selalu mencerminkan untuk mengajak manusia kepada Allah, mengingatkan manusia tentang Allah, tentang asal usul tempat kita yang asal ya, tempat kita kembali kampung kepada kita, Allah, kampung kita. Bahkan ruh kita dulunya diciptakan oleh Allah itu bukan di dunia, tapi di alam yang tinggi sekali. Menurut Syaikhul Qadir disebutnya alam lahut atau disebut alam arwah. Nah, disitulah ruh kita itu sudah musyahadah kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam satu ayat,
wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah mengambil dari keturunan Adam dari punggung mereka. Ini apa yang dimaksud adalah fisiknya. Fisik manusia itu berasal dari seripati tanah, ya, kemudian jadi air mani. Nah, air mani itu tersimpan di punggung-punggung ayahnya, gitu kan? Kemudian wa ashhadahum ala anfusihim, dan ashhada di situ fil madi, Allah telah mengambil persaksian ala anfusihim atas ruh mereka. Jadi ruhnya telah diambil persaksian sebelum jasadnya tercipta. Nah, jasadnya tercipta yaitu proses pembuahan, ya, air mani, kemudian membuahi sel induk daripada sel telur daripada istrinya, gitu kan. Maka setelah diambil persaksiannya, yaitu isinya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, di situ menunjukkan bahwa ruhani kita ini sudah mengenal Allah sebenarnya. Sudah menyaksi kepada Allah, mukalamah, terjadi dialog, bahkan mengambil perjanjian rububiyah. Nah, ketika manusia itu terlahir ke dunia, lupa di situ. Maka kembali lagi, para nabi, para rasul itu ditugaskan untuk memberikan tazkirah, tanbih, supaya mereka ingat kepada persaksian itu, supaya mereka kembali ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke tempatnya yang mulia, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana disitulah dimensi alam yang tinggi. Jadi salah satu tanda yang nyata dari ahli-ahli ma'rifat adalah selalu mengajak kepada Allah, selalu mengingatkan kepada Allah dan hari akhir, sehingga lisannya senantiasa berzikir kepada Allah, selalu menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, agama Allah, ajaran Allah, seperti itu. Nah, tadi Ustaz bilang ketika seorang manusia untuk mengajak kepada Allah SWT ada yang umum, ada juga yang khusus, karena itu mendapatkan tugas. Kira-kira ada nggak hasil perbedaan antara keduanya? Ada orang yang tidak mendapatkan tugas tapi mengajak, ada orang yang itu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau yang mendapatkan izin langsung yang khusus, itu dalam mengajarkan agama itu komprehensif, tidak akan sepotong-sepotong. Nah, banyak sekarang yang mengajarkan agama itu tidak komprehensif, sehingga bisa jadi salah paham, bisa jadi kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Itu disebabkan apa yang disampaikan tidak komprehensif. Ada kepentingan mungkin juga gitu ya. Ini yang positif aja ya. Yang positif artinya dia punya niat dakwah yang baik, tapi dia secara ruhaniah dia nggak mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW. Hanya dari sabdanya saja, balighu anni walau ayah, gitu kan. Nah, cuman maka ketika dia menyampaikan agama, dia tidak akan komprehensif karena izinnya itu hanya bersifat umum saja. Gitu. Nah, maka ahli ma'rifat dia bisa menjelaskan agama dengan baik, karena setelah ma'rifat kepada Allah pasti akan ma'rifat kepada agamanya. Ini tanda yang kedua sebenarnya. Jadi ahli ma'rifat itu pasti paham betul tentang agama, ya. Sehingga bisa memahamkan kepada orang lain dengan baik, ya kan? Dan pemahamannya ini akan bersifat lurus dan wasato, tidak akan tafrid ataupun ifrat. Nah, maka di bawah bimbingan ahli ma'rifat mempelajari agama ini akan bersifat praktis, akan simpel dan komprehensif, gitu kan, disingkat simpatik gitu. Jadi simpel, praktis dan komprehensif. Mungkin ada nggak bukti konkret kalau misalnya agama kita itu simpel? Karena kan terkadang banyak juga orang yang melihat agama itu sebagai beban. Kayak misalnya adanya sholat 5 kali dalam satu hari, ataupun misalnya ada zakat dan lain sebagainya, itu kan kadang-kadang ada sebagai beban, bukan sebagai kemudahan. Nah, ada nggak bukti-bukti konkretnya? Ya, Nabi sendiri kan mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah ketika dibimbing. Ya, karena dalam bimbingan itu mengajarkan agama itu setahap demi setahap, kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk orang yang dibimbingnya. Kalau belajar agama hanya dari buku dan kitab, buku kitab itu tebal gitu kan. Fikih aja, wah banyak sekali jenis kitabnya, mazhabnya banyak, akidah juga demikian, tasawuf juga demikian. Maka kalau tidak ada pembimbing yang ada berat, tidak simpel lagi. Tapi di situ banyak sekali teori-teori, konsep-konsepnya. Maka yang maksud simpel di situ kalau ada pembimbing dari orang-orang yang mengenal Allah. Gitu. Jadi bukti, kunci yang harus digarisbawahi
ketika agama ini mudah adalah harus ada dalam bimbingan. Ya, seperti dulu para sahabat dibimbing oleh Rasulullah. Tidak ada istilah universitasnya, tidak ada istilah madrasah-madrasah yang khusus. Beliau tidak banyak memberikan pengantar tentang agama ini atau teori konsep, tapi langsung kepada wahyu ajaran dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dijelaskan dalam hadis, dalam as-sunnah, baik dalam kaulnya ataupun perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan figur ini langsung bisa dipahami, dipraktekkan dan diikuti begitu. Maka perintahnya dalam agama itu kan fattabi'uni, ikutilah aku. Itu yang paling penting dalam agama. Adapun membaca itu yang kedua, yang mengkaji itu yang kedua. Sebenarnya yang paling penting adalah ittiba, mengikuti. Nah, mengikuti itu dulu sahabat kepada Rasulullah SAW, sekarang umat ya kepada pewarisnya. Nah, seperti itu. Nah, itu baru tanda yang pertama itu ya. Ya. Tadi Ustaz kita bahas tanda yang kedua, yaitu dia akan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, artian mengenal agama mungkin kan kita juga sudah mengenal gitu kan agama Allah ya, agama Islam yang ada rukun-rukunnya. Nah, mungkin apa perbedaan antara kita mengenal agama Allah dengan ahli ma'rifat yang mengenal agama Allah Subhanahu wa taala? Jadi gini, banyak pengenalan tentang agama, pemahaman ajaran agama itu berasal dari ijtihad semata. Nah, ijtihad semata ini tentu ijtihad itu kan ada yang benar, ada yang salah. Nah, yang salahnya ini terkadang nyampur di situ. Sedangkan ahli ma'rifat mendapatkan ilmu itu dari ilham, dari al-faid, ya, ilmu laduni dan sebagainya. Bukan sebatas ijtihad. Maka ijtihad yang keliru itu langsung diluruskan. Nah, ini bedanya. Sehingga kalau ahli ma'rifat membahas agama, maka dari A sampai Z itu kebenaran. Tapi kalau yang bukan ahli ma'rifat bisa jadi 10% dan seterusnya ada kesalahan, ada kekeliruan. Karena hasil ijtihad tadi. Kan hasil ijtihad, hasil membaca saja. Hasil membaca gitu kan, sendiri belum paham atau belum membuktikan kebenarannya. Nah, itu bedanya. Sehingga kalau kita mendengar ceramah-ceramah, kajian-kajian bukan dari ahli ma'rifat, maka kita dapat menemukan kok kesimpulannya jadi salah. Kok pendalam, memang dalam gitu ya, seperti dalam gitu, tapi ada kekeliruannya. Nah, yang kekeliruannya itulah fakta bahwa dia itu belum mengenal Allah. Gitu. Nah, itu yang kedua ya. Kalau yang ketiga, tanda ahli ma'rifat itu adalah hatinya selalu menyaksi Allah di mana saja dan kapan saja. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Barang siapa yang telah mengenal al-haq, Allah, kebenaran mutlak, maka dia dapat menyaksi Allah dalam segala sesuatu. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan makhluknya ini itu dengan nurul ijad, cahaya menjadikan, menciptakan. Nah, bekas dari cahaya itu tetap ada dalam setiap ciptaannya. Maka hati yang ma'rifat, yang disinari cahaya Allah itu akan nyambung antara cahaya dengan cahaya. Jadi orang yang ma'rifat itu hatinya bercahaya. Kita tidak bisa mengenal Allah yang mana Allah dan sifat-sifatnya itu disifati dengan an-nur, cahaya. Kecuali dengan cahaya lagi, cahaya yang Allah berikan. Cahaya ma'rifat, cahaya keyakinan, cahaya mahabbah. Itu yang akan menyambungkan hamba dengan Allah. Sehingga satu frekuensi. Nah, kalau hatinya sudah bersentuhan dengan cahaya Allah ini, dia akan bergetar hatinya. Jadi ketika melihat makhluk itu, dia akan terasa dekatnya Allah, hadirnya Allah. Jadi yang dilihat makhluk, tapi yang dirasakan Allah. Bukan berarti itu Allah, bukan. Ada nur cahaya Allah. Ada cahaya Allah yang dapat ditangkap. Sehingga dia tidak akan tertipu dengan kulit atau dari sisi zohir dari apa yang dilihat. Justru akan menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam hadis ya, yang hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wajal yaumal qiyamah. Nanti Allah akan berfirman pada hari kiamah nih. Jadi peristiwanya belum terjadi, tapi beritanya sudah duluan. Itulah hebatnya ilmu Allah. Bagaimana firman Allah, ya bana Adam maridtu walam ta'udni, gitu kan? Wahai anak Adam, aku ini sakit dulu. Tapi kenapa kau tidak menjenguk aku? Gitu kan? Maksudnya apa, Ustaz? Ini kan berat sekali kan.
Seperti itu. Padahal Allah tuh mustahil sakit. Sakit itu sifat kekurangan. Apa maksudnya? Maka si hamba pun bertanya, ya Rob, kaifa a'uduka wa anta Rabbul alamin. Wahai Tuhanku, bagaimana engkau bagaimana aku akan mengunjungimu, menjengukmu, sedangkan engkau adalah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Maka jawaban Allah gimana? Ama alimta inna abdi fulanan marido, ya kan? Kemudian walam ta'uduhu, apa kamu tidak tahu dulu di dunia ada hambaku yang sakit, kemudian engkau tidak menjenguknya? Ama alim tak lau udah tahu lawajadatani indahu, seandainya engkau menjenguknya pasti kau akan mendapati aku di sisinya. Nah, di sini menunjukkan bahwa mengenal Allah, kemudian menyaksi Allah dalam segala sesuatu itu akan melahirkan ibadah sosial yang tinggi sebenarnya. Jadi kalau orang yang ma'rifat kepada Allah, dia itu hatinya akan tautinul qalbi al mahabbah wa rahmah, akan dipenuhi hatinya itu dengan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watajammul bi akhlaqil karimah, akan menghiasi dirinya lahir batinnya dengan akhlak yang mulia. Sehingga tadi kalau kita nih mau menengok orang yang sakit, ya, karena Allah, karena sayang, ya, karena mengharap ridho Allah, maka hati kita akan menangkap ketika menjenguk itu bahwa Allah itu hadir. Artinya Allah itu dekat, terasa di hati. Nah, kan kita sekarang suka merasa kehilangan Allah, ya, dalam hati itu kok nggak kerasa Allah itu. Hati kita kok nggak mau berzikir, nggak merasa diawasi, nggak merasa dekat Allah itu, nggak ada getarannya. Itu kan kalau orang yang sudah terlatih hatinya itu dapat merasakan ketika nyambung hatinya dan ketika terputus. Maka ketika kita mau menjenguk orang yang sakit, melakukan ibadah-ibadah sosial, memberi makan orang lain, memberi minum orang lain, menolong orang lain, di situ hati kita akan tersambung lagi dengan Allah. Nah, ahli-ahli ma'rifat itu senantiasa tersambung hatinya kepada Allah. Makanya dalam hadis qudsi ini membenarkan tentang statement Syekh Ibnu Athaillah akan menyaksi Allah dalam segala sesuatu. Artinya di situ bahwa ahli ma'rifat melihat apapun, ketemu dengan siapapun, maka hatinya akan selalu tersambung kepada Allah, tidak akan terputus. Nah, jadi ketika melihat makhluk, dia akan ingat pada Allah SWT. Kemudian ketika melihat ciptaannya baik yang kecil maupun yang besar, akan ingat pada Allah SWT. Ada kisah-kisah nggak? Ada kisah bagaimana ada mungkin wali Allah terdahulu ketika melihat Allah dan merasa Allah dan makhluk-makhluknya. Iya, contoh aja Nabi Uzair, ya. Nabi Uzair itu kan beliau di dalam Al-Quran dijelaskan melewati suatu tempat yang sudah hancur karena diserbu, ya, diserang sama musuhnya. Maka tinggal puing-puingnya saja, merata dengan tanah, ya, si atapnya itu. Kemudian dalam hatinya terbesit, ya Allah, jadi nyambung kepada Allah. Jadi ketika melihat kejadian tersebut, ya, nyambung kepada Allah. Ya Allah, bagaimana engkau akan menghidupkan Korea ini, gitu kan, setelah matinya, setelah rusaknya seperti ini. Maka tiba-tiba ketika Nabi Uzair lagi makan siang, ya, itu keledainya diikat, kemudian beliau makan, tiba-tiba beliau fa'amatahu mi'ata amin, dimatikan oleh Allah 100 tahun. Setelah 100 tahun dihidupkan lagi. Maka setelah bangun itu kampung sudah berubah, yang juga sudah 100 tahun lah. Cuman yang awalnya mati tadi diserang, jadi banyak sudah berdiri tegak, hidup banyak penghuninya, penduduknya, ramai gitu kan. Kemudian dia ketika dimatikan serasa tidur hanya ya sebentar saja, makanya kaget. Pas bangun udah beda lagi suasananya, kayak ke masa depan gitu. Seperti ke masa depan. Kemudian Allah memerintahkan fangzur ila himarik, lihatlah himarmu, ternyata dia sudah menjadi tulang belulang. Kemudian fangzur ila to'amik, lihat makananmu, lam yatasannah, ternyata tidak berubah sama sekali. Nggak basi, padahal sudah 100 tahun. Ini gimana ya? Jadi kalau secara ilmu pengetahuan, jadi waktu antara sekitar Nabi Uzair, di situ ada makanannya dan dirinya, itu tidak tersentuh oleh waktu. Bahkan orang-orang yang lewat pun nggak kelihatan.
Nggak melihat, ya kan selama 100 tahun, seharusnya kan ada yang nguburin gitu kalau mati. Nah ini menunjukkan bahwa kuasa sekali Allah mengatur waktu, yang ini berlaku, waktu yang ini tidak. Nabi Uzair tidak tersentuh waktu, makanya badannya tidak rusak 100 tahun loh. Makanannya tidak basi. Tapi himarnya yang agak jauh dari Nabi Uzair mati dan udah tulang belulang. Makanya harus dekat-dekat sama petugas Allah itu begitu, berkah ya. Dengan dekatnya aja makanan nggak basi. Maka Allah mengajarkan bagaimana menghidupkan tulang hewan yang sudah jadi tulang belulang. Maka Allah satukan tulang-tulangnya, kemudian dari situ muncul urat, ya, urat-urat, kemudian darah, daging, kemudian dibungkus. Kemudian setelah sempurna jasadnya baru hidup. Jadi nggak mungkin dihidupkan kalau jasadnya belum sempurna, dolim itu. Nah, disitulah justru dia akan mendapatkan ma'rifat. Ma'rifat kepada apa? Sifat kudratnya Allah. Maka di akhir ayat, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui, artinya ma'rifat. Aku ma'rifat kepada Allah bahwa Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini namanya ma'rifat kepada sifatnya, itu sifat kudratnya. Sifat kuasa Allah atas sifat waktu, kuasanya atas Allah atas segala sesuatunya luar biasa sekali. Jadi kalau dikaji ayat itu ternyata ada sainsnya. Jadi Allah itu bisa tidak memberlakukan waktu kepada hamba yang dikehendakinya. Nah itu. Jadi dari hasil tafakur melihat makhluk, dia dapat kemarifatan yang baru. Karena kemarifatan itu tidak akan pernah berakhir. Sebagaimana Allah sifat zatnya itu tidak terbatas, maka ma'rifat pun tidak terbatas. Seorang nabi terus membutuhkan, seorang wali terus membutuhkan ma'rifat kepada Allah. Nah seperti itu. Tapi ada nggak kemungkinan orang yang sudah ma'rifat, karena orang yang sudah ma'rifat sudah mengenal kepada Allah SWT, tiba-tiba dia jauh dari Allah SWT, tidak terhubung lagi? Ada nggak kemungkinan seperti itu? Itu kebanyakan belum nyampe ma'rifat. Orang yang sudah husul itu dilindungi oleh Allah. Memang banyak orang yang wah hebat karena karomahnya, disebutlah wali Allah, padahal belum tentu usul. Orang yang usul itu pasti wali Allah, ya. Nah, yang usul itu tingkat kewaliannya tinggi. Ya kalau belum usul bisa juga disebut wali, cuman walinya wali kecil, gitu kan. Yang dimana bisa jatuh lagi. Karena tingkatan itu wali juga bertingkat-tingkatan. Bertingkat-tingkat. Jadi kalau sudah mengenal Allah tadi, karena setiap saat hatinya tersambung kepada Allah, selalu menyaksi Allah di mana saja, maka dia tidak bisa digoda lagi sama setan, sama iblis. Selalu dijaga, namanya mahfud. Para wali Allah itu mahfud. Kalau para nabi maksum, dijaga, dipelihara, cuman beda kualitasnya aja. Nah gitu. Jadi di antara tanda mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan zauqan. Nah, kemarin kan saya baru menyebut 2 ya. Yang ketiga sebenarnya zauq itu. Jadi ada tajalli, ya, tajalli, kemudian ada surah, ada zauq. Nah, zauq itu begini, tadi saya sedikit sudah jelaskan tentang kisah Uzair. Kalau zauq itu sebenarnya begini. Contoh guru kita Syekh Akbar itu pernah diberikan zauq mencicipi salah satu nama Allah, yaitu As-Sami' yang Maha mendengar. Itu ketika di Ka'bah, menurut penuturan beliau, bahwa pendengaran beliau itu menjadi berbeda. Jadi mendengar banyak suara yang memohon kepada Allah. Jadi Allah memberikan rasa gitu, walaupun hanya sedikit aja, dari sifat mendengar, Maha mendengarnya Allah. Yang mana Allah itu mendengar seluruh doa hambanya, walaupun mungkin hamba itu berdoanya bukan kepada Allah. Bisa aja kepada sembahan yang lain. Tetap aja kan yang mengabulkan Allah. Itulah hebatnya Allah. Yang dimintanya berhala, tapi yang memberinya Allah. Kan hanya Allah yang Maha memberi, tidak ada yang bisa Maha memberi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, guru ketika itu Syekh Akbar mengaminkan, adabnya mengaminkan. Nah, disitulah guru Syekh Akbar merasakan betapa dahsyatnya salah satu nama Allah, sifat Allah itu Maha mendengar. Ternyata semua jeritan hambanya, doa-doa hambanya, keinginan, lintasan hati hambanya itu didengar oleh Allah. Tidak ada yang tidak terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatlah kepada nama Allah As-Sami', kepada sifat sama-nya Allah, Maha mendengarnya Allah. Nah, itu zauqan itu. Mungkin ada yang dirasakan zauq kepada sifat basornya Allah, sehingga pandangannya melihat
segala yang Allah lihat. Nah, itu luar biasa. Jadi lewat zauq itu, lewat zauqan, dan itu lebih berkesan sebenarnya dari yang sebelumnya yang kita jelaskan. Dari tajalli dan surahnya itu tadi ya. Itu Jadi itu merasakan. dahsyat sekali. Masya Allah. Ada lagi tandanya orang-orang yang mengenal Allah? Ya, orang yang mengenal Allah itu sebenarnya tandanya banyak ya. Dari tapi yang pentingnya 3 itu tadi Tat ya. Iya. Pertama, tadi apa Tat? Apa lagi? Yang pertama selalu mengajak kepada Allah. Itu tugas utama. Tugas utama. Karena ahli-ahli ma'rifat itu setelah wusul, makanya safar itu atau sair itu ada beberapa fase. Yang pertama sair minal khalqi ilal haq. Perjalanan dari makhluk kepada Allah. Nah, ini murid ini. Kita serang suluk sekarang ini. Ingin terus mendekat kepada Allah. Kalau sudah Allah izinkan wusul, maka sampai. Itulah ma'rifat. Istilahnya wusul. Nah, di antara mereka ada yang dipilih oleh Allah untuk ma'rifat terlebih dahulu itu ya. Bukan, setelah ma'rifat ditugaskan untuk mengajak. Disebutlah mursyid. Wali, mursyid, wali sudah wusul, mursyid membimbing, ditugaskan. Nah, kalau dulu ada nabi, ada rasul. Nabi itu orang yang sudah wusul. Ya, dengan tingkatan yang tinggi sekali. Kemudian ditugaskan jadilah rasul. Itu. Makanya ada nabi, ada rasul, ada wali mursyid. Nah, wali mursyid itu yang ditugaskan. Berarti nggak semua wali menjadi mursyid? Tidak, banyak wali Allah yang tidak jadi mursyid. Nah, dari usul ini namanya as-sair minal haq ilal khalqi ma'al haq atau bil haq. Istilahnya perjalanan dari Allah menuju makhluk diiringi disertai dengan Allah. Jadi selalu diiringi oleh Allah, selalu disertai oleh Allah, dijaga oleh Allah. Makanya ma'al haq atau bil haq. Makanya wali mursyid itu mahfud, dijaga oleh Allah dari godaan-godaan setan, dari syahwat nafsunya. Kalaupun salah ditegur dan cepat untuk memperbaikinya. Seperti itu. Jadi berarti tanda yang pertama mengajak pada Allah, yang kedua mengenal agama Allah dengan baik, dengan sempurna, komprehensif, dan yang ketiga selalu menyaksi Allah di mana saja dan kapan saja. Tanda yang lainnya mungkin? Ya, tanda yang lainnya bahwa ahli-ahli ma'rifat itu dia selalu hatinya itu ya ada waktu-waktu yang khusus. Nah, ini makanya ada istilah taratan ma'al haq, taratan ma'al rasul, dan taratan ma'al nafsih. Jadi Syekh Ibnu Arabi dan yang lain mengatakan bahwa ahli ma'rifat itu ada waktu khusus berserta Allah. Dan Nabi sering mengatakan bahwa ada waktu yang mana ketika itu malaikat muqarrabin tidak bisa mencapainya. Rasul yang lain tidak bisa mencapainya. Nah, ini kehebatan Nabi kita. Di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa di balik langit, bumi, dan seluruh alam itu, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di balik seluruh alam dan isinya, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau bisa menembus di balik itu semua sampai kepada Allah, disitulah waktu-waktu beserta Allah. Berada waktu beserta Rasul. Nah, disinilah ahli ma'rifat itu azizun alaihi ma anitum. Seperti Nabi dulu merasakan beratnya apa yang ditanggung oleh umat. Penderitaan, ujian, cobaan, problematika umat. Makanya ahli ma'rifat itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Perhatiannya itu adalah kepada umat ini. Karena hatinya sedang bersama Rasulullah SAW. Memikul tugas-tugas Rasulullah SAW. Nah, maka para ahli ma'rifat tidak sebatas mengajarkan agama, tapi dia memimpin di masyarakat, ya, di lapangan, ya, seperti Rasulullah SAW. Makanya segala aspek kehidupan, bahwa beliau sebagai hakam, sebagai hakim juga. Makanya beliau nggak mungkin menulis ya. Ahli ma'rifat itu sebenarnya gitu ya, pada umumnya nggak banyak menulis, karena banyak di lapangan. Terus kenapa banyak ulama banyak tulisannya? Nah, ini harus diungkap ini. Itu muridnya banyak yang jadi khatib itu. Contoh Syekh Ahmad bin Idris itu khatibnya sampai 40. Artinya ketika beliau ceramah ditulis. Nanti semuanya dikumpulin, jadilah satu buku. Dinisbatkanlah kepada Syekh Ahmad bin Idris. Karena mencatat tadi kajian-kajiannya itu. Kayak Imam Ghazali ataupun
ada kitab tebel banget, coba kalau ditulis sendiri bisa nggak? Kan nggak mungkin itu. Iya. Ditulis sendiri gitu kan, kapan ngajarnya, kapan mau ngemimpin umatnya. Beliau itu, para imam, para ahli ma'rifat, itu ilmunya luas, sehingga ketika ceramah itu tidak cukup satu penulis, banyak penulis, ya kan? Saking dalam ilmunya. Saking dalamnya, dan itu setiap hari bisa berapa kali ceramah, bisa 4 kali. Bayangkan kalau 1 tahun berapa? Hitung, makanya ada yang sekali pertemuan 3 halaman, 4 halaman, ada yang sampai jadi buku, ya kan? Makanya pantas kalau para imam ada yang sampai punya karangan 10 jilid, 30 jilid. Kan kalau secara logika gimana cara nulisnya? Nah itu, karena banyak katibnya. Nah, ahli ma'rifat sebenarnya nggak begitu senang menulis. Beliau kalau menulis itu hal-hal yang pokok saja, tipis-tipis biasanya, kitab karangan aslinya mah. Kebanyakan seperti Imam Ahmad bin Hambal itu menulis Musnad Ahmad nggak langsung ditulis oleh beliau. Murid-muridnya, beliau hanya meriwayatkan hadis, dijelaskan, ditulis gitu. Para imam penerima mazhab juga begitu. Beliau diskusi setelah wiridan, ya, dari Isya sampai menjelang tahajud diskusinya. Ditulis sama muridnya. Jadilah kitab-kitab kita besar-besar. Jadi begitu, bukan, makanya karena Rasulnya ummi ya, bukan tidak bisa menulis, tapi memang beliau itu berdakwah, mengajarkan umat secara langsung. Makanya kalau menulis itu mah ilmuwan namanya. Nah itu, maka tanda ahli ma'rifat yang lainnya adalah terjun langsung, membimbing umat, ya. Jadi bukan seorang yang senang menulis gitu kan, lama-lama gitu kan. Enggak, tapi tulisan-tulisan itu memang dibuat oleh para muridnya berdasarkan apa yang dijelaskan, kemudian diperiksa, dinisbatkanlah kepada seorang imam, seorang ulama, seorang ahli ma'rifat gitu. Berarti tanda ahli ma'rifat tadi luar biasa ya, harus kita temukan untuk kita jadikan sebagai pembimbing tadi. Betul. Nah makanya kalau kita menemukan orang yang pembahasan agamanya itu komprehensif, dari awal itu tidak ada hal yang nyelenehnya gitu ya, yang menyimpangnya. Kemudian ketika melihatnya saja membuat kita ingat kepada Allah. Karena wali Allah itu tandanya yang mudah itu adalah auliyaullah idaru'u dzukirallah. Wali-wali Allah itu apabila dilihat, maka Allah akan diingat oleh orang yang mengingatnya. Gitu kan? Jadi kalau antum melihat para wali Allah itu, hati itu langsung nyambung. Ketika kita lalai langsung ingat kepada Allah. Kalau kita sedang maksiat, malu. Iya. Itu kan? Emang nggak semua orang bisa seperti itu tadi. Nah, nggak semua. Bahkan ada juga wali setan. Kalau wali setan ketika lihat malah ingetnya karena maksiat. Ketemu orangnya malah ingin maksiat. Kadang-kadang ngeliat, wah ada dia nih, ikut juga mana gitu. Sama seperti pelawak kan. Ada pelawak langsung ketawa kan, belum apa-apa sudah ketawa. Sudah ingin ketawa gitu. Nah, wali Allah kan hatinya Allah, dalam hatinya adalah Allah, dalam tujuan hidupnya adalah Allah. Hatinya disinari cahaya Allah. Maka ketika dilihat belum juga menyampaikan tausiah ataupun nasihat, sudah ingat kepada Allah. Berarti itu orang-orang yang harus kita ikuti. Nah, itu juga bagian dari tanda ahli ma'rifat. Jadi kalau melihatnya aja sudah, makanya fotonya itu kenapa para ulama membolehkan? Karena menjadi media ingat kepada Allah. Apa aja yang jadi media ingat kepada Allah itu boleh. Makanya foto para ulama, para mursyid boleh dipajang gitu kan. Bahkan dianjurkan. Kenapa? Ketika melihat jadi ingat kepada Allah. Seperti kita ketika sholat di hadapan Ka'bah, sunahnya melihat Ka'bah, bukan meluk. Kenapa? Karena melihat Ka'bah hati akan khusyuk. Makanya ketika sholat, sebelum sholat ingat kepada mursyid, khusyuk kepada Allah, tumbuh khusyuk dalam hati, itu dibolehkan oleh Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi kan, tastahi minhu kama tastahi minar rajulis sholih min qaumika. Engkau malu kepada Allah sebagaimana kamu malu kepada seseorang yang soleh dari kaummu. Nah, disitulah ketika kita menjadikan mursyid sebagai media, sebagai wasilah tadi juga ingat kepada Allah, maka itulah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Jadi hatinya, bahkan fisiknya aja bisa mengingatkan kepada Allah. Bahkan benda-benda yang pernah ditempatinya, disentuhnya itu bisa membuat murid itu bisa langsung tersentuh, bisa nyambung kepada Allah.
Nah, di sini namanya tabaruk nih. Nyambung juga bab tabaruk ya. Wah, kayaknya harus dibahas lagi. Dibahas lagi nih ya. Makanya para sahabat dulu Nabi wudu, wah perebutan airnya. Kenapa? Dengan dapat airnya saja bisa mengingatkan kepada Allah, meningkatkan rasa dekat dengan Allah. Allah tuh terasa lebih hadir. Rambutnya, wah tuh kalau Nabi dicukur, tahalul contohnya. Kalau Nabi tahalul kan nggak sedikit-sedikit. Memang karena banyak yang mau rambut Nabi itu. Makanya jadi media. Ya. Intinya media ingat kepada Allah, bukan itu dijadiin sembahan. Nah, ini kan yang salah ini. Iya, salah paham di kalangan Wahabi ini. Banyak yang nyangka kita bersalawat ataupun yang lainnya itu karena menyembah, padahal enggak ya. Jauh sekali. Itu beda ya. Jadi sehebat apapun penghormatan kepada kekasih Allah, para nabi, para wali tidak akan menggeserkan akidah kita bahwa mereka tetap hamba Allah, bukan Tuhan, bukan sekutu. Nah, itulah yang membatasi gulul dalam agama. Gulul itu kalau sudah berubah akidah ya, dari menganggap dia manusia, hamba Allah, utusan Allah, menjadi bagian dari Allah. Nah itu baru gulul. Memang di dalam agama suka ada kalau nggak dipahami tadi oleh ahli ma'rifat, kita itu akan salah paham juga. Karena memang wali Allah tadi kan disebutkan dalam hadis qudsi, aku sakit. Sebenarnya bukan Allah yang sakit, tapi ada wali Allah yang sakit di situ. Ada wali Allah yang sakit tapi nggak dijenguk. Ada orang soleh yang sakit tapi tidak dijenguk. Kenapa kok jadi langsung menyebutkan aku sakit? Ya karena dalam hadis qudsi yang lain, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Apabila aku telah mencintai hambaku, maka aku menjadi pendengarannya. Wa kuntu sam'ahu, jadi pendengarannya, wa basaruhu, dan jadi penglihatannya. Allati tabsuru bihi. Jadi si hamba itu melihat dengan mata itu, mendengar yasma'u bih gitu. Mendengar dengan mataku, dengan pendengaranku. Nah, di situ ada kenapa ya? Karena sifat-sifatnya sudah meniru kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan seperti itu. Gitu kan? Ketika sakit dia Allah SWT bersabda, aku sedang sakit. Nah, itu ungkapannya bahwa aku sakit itu maksudnya walinya. Barang siapa yang memusuhi waliku sama dengan memusuhi aku, tuh saking dekat. Ya, makanya ada beberapa nama yang dinisbatkan kepada makhluk, tapi nisbat juga kepada Allah. Contohnya wali. Allah itu disebut al-wali. Kekasihnya juga disebut wali. Orang yang beriman kepada Allah disebut mukmin. Allah sendiri disebut mukmin. Kalau orang mukmin itu mulia karena bagian dari nama Allah. Barang siapa yang menyakiti orang mukmin, sama dengan menyakiti Allah. Barang siapa yang menyakiti wali Allah, sama dengan menyakiti Allah. Nah, disinilah betapa dekatnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang senantiasa taat kepada Allah, bahkan menjadi wali Allah. Subhanallah. Jadi jika kita ingin menjadi wali Allah, maka otomatis kita harus mengenal Allah SWT. Nah, mungkin bisa dirangkum tadi yang kita bahas tadi, cara tanda-tanda dan sebagainya untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Ya, jadi kesimpulannya bahwa ibadah itu, kemudian mengenal agama, mempelajari, memahami agama itu harus ada dalam bimbingan ahli ma'rifat. Karena tadi bimbingannya, pemahamannya akan komprehensif dan lurus, tidak akan bertolak belakang, tidak akan parsial. Kemudian kita akan selalu diajak kepada Allah karena hatinya selalu mengajak kepada Allah, bahkan dengan melihatnya saja dapat ingat kepada Allah, gitu kan. Kemudian ahli-ahli ma'rifat itu tandanya adalah dia selalu menyaksi Allah di mana saja dan kapan saja, tidak akan tertipu dengan makhluk dan tidak akan menjadi madarat, tidak akan jadi suatu kebatilan. Apa yang dilihat Rabbana ma khalaqta hadza batilan, itu bagi ahli ma'rifat. Karena yang diambil adalah yang baiknya, bukan yang buruknya. Yang dilihat adalah kudrat iradatnya Allah. Sifat asar dari cahaya Allah di situ yang diambilnya. Maka melihat apapun selalu tersambung kepada Allah, selalu dikembalikan kepada Allah. Nah, inilah maka dalam menjalani kehidupannya akan tenang, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya kalau ahli ma'rifat itu ketika dapat musibah marah-marah gitu kan, tidak menerima, nah itu bukan ahli ma'rifat itu. Belum. Ahli ma'rifat itu selalu mengembalikan kepada Allah, ya kan? Tidak akan menyalahkan istilahnya keadaan dan sebagainya. Semuanya diserahkan kepada Allah, ar-ruju' ilallah. Karena
tadi tidak menemukan kebatilan dalam semua yang Allah ciptakan. Kalau kita sebaliknya, kalau belum ma'rifat, yang baik malah jadi batil. Itu yang baik saja. Contoh, masalah fadilah. Masalah fadilah kok jadi negatif? Ya, fadilah mencium hajar aswad. Ini malah perebut seling sikut, bahkan ada yang keinjek. Yang asalnya baik karena nggak ma'rifat malah jadi buruk. Gitu kan? Yeah. Melihat orang ziarah kubur malah dianggap nyembah, gitu kan? Karena hatinya buruk, gitu kan? Karena hatinya tidak mengenal Allah. Nah, ahli ma'rifat yang buruk malah jadi baik, apalagi yang baik. Semakin baik. Semakin baik, makanya dimampukan mentarbiyah umat, membimbing, sebab dapat menggali potensi dari murid itu sendiri. Itulah orang-orang yang ma'rifati pada Allah, mungkin seperti itu. Ya, sebenarnya kita tidak bisa mengungkap identitas ahli ma'rifat secara detail, gitu kan? Karena ini adalah sesuatu yang mahal. Hanya orang-orang yang dikehendaki usul kepada Allah saja yang bisa mengenal dan berjumpa, kemudian dibimbing oleh ahli-ahli ma'rifat. Penting sekali. Wah, luar biasa sekali nih Sobat ID. Terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita rasakan, dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita hamba-hamba yang ma'rifat dan usul pada Allah SWT. Amin. Baik Sobat ID yang dirahmati Allah SWT, sama-sama telah kita dengarkan pembahasan pada kesempatan kali ini tentang tanda atau ciri bagi seorang yang sudah mengenal Allah SWT. Dan tentunya masih banyak tema-tema yang lain yang harus kita bahas agar kita semakin mengenal Allah SWT. Oleh karenanya buat Sobat ID yang ada pertanyaan, yang ada saran untuk tema yang dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan tentunya terus saksikan podcast Idrisiyah TV di channel YouTube Idrisiyah TV. Terima kasih atas pertemuannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.